البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan manusia itu apabila mereka telah mati nanti akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Minha khalaqnakum," dan dari tanahlah kami ciptakan kalian. "Wa fiha," dan kepada tanahlah kalian akan kami kembalikan. "Wa minha," dan dari tanah itu juga kami akan keluarkan kalian taratan ukhra, untuk yang berikutnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan. Jadi bukan seperti anggapan atau sangkaan orang-orang yang mereka berada di kebatilan, yang mereka menyatakan bahwasanya manusia apabila sudah mati ya sudah, tidak ada lagi kebangkitan. Hidup di dunia cuma sekedar hidup, setelah itu mati, selesai. Itu semua adalah batil, terbantah dengan ayat yang mulia ini. Kemudian wa qaulu ta'ala, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah lah, dan Allah lah yang telah menumbuhkan kalian di muka bumi ini, atau dan Allah lah yang telah menumbuhkan untuk kalian di muka bumi ini tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi untuk kita. Kemudian apa? Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan kalian ke bumi juga. Dalam artian kembali ke tanah. Idza muttum, apabila engkau telah mati. Dan apabila engkau telah dikubur, akan kembali kepada tanah tersebut. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan kemudian Allah Ta'ala pun yang akan mengeluarkan kalian untuk diapain? Untuk diperhitungkan serta dibalasi. Jadi manusia tidak terlepas dari ini. Nanti akan dibangkitkan. Diperhitungkan amalannya, kemudian dibalasi dengan yang layak, yang sesuai dengan amalannya. Li'anal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan kadar amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun baik. Dan jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Kemudian kata beliau, wa ba'dal ba'si muhasabuna. Kemudian setelah dibangkitkan mereka muhasabun, diperhitungkan amalan-amalan mereka. Wa majziyuna bi'amalihim, dan mereka dibalasi dengan amalan-amalan mereka. Wa dalilu qaul ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Liyajziyal ladzina asa, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala membalasi siapa orang-orang yang mereka telah berbuat jelek, bima amilu, dengan sebab apa yang mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan juga Allah Ta'ala membalasi orang-orang yang mereka berbuat baik dengan al husna, dengan kebaikan juga, yaitu surga. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, al husna wa ziyadah, mendapatkan surga serta tambahan, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi manusia setelah dibangkitkan nanti diperhitungkan amalan mereka, kemudian dibalasi sesuai dengan kadar amalannya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu,
untuk membalasi orang-orang yang mereka berbuat jelek dengan apa atau dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalasi orang-orang yang berbuat baik dengan al husna, yaitu kebaikan pula, surga. Nah, yang mana surga jangan dibayangkan, tidak pernah atau belum bisa atau belum pernah, tidak mampu manusia membayangkan surga. Karena surga itu adalah sesuatu perkara yang Allah telah janjikan, sebagaimana dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah, Allah Ta'ala mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku saleh, hamba-hambaku orang yang saleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah mata melihat, wala udhunun sami'at, belum pernah juga mata dan telinga mendengar, wala khatra ala qalbi bashar, belum pernah terpetik pada benak manusia, atau belum pernah terpetik pada hati manusia. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Inilah kenikmatan surga. Jadi kenikmatan yang hakiki, yang kekal, itulah yang kita cari. Bukan kenikmatan yang semu, yang sebentar, yaitu kenikmatan dunia. Itu pun, bukan itu inti yang kita cari. Namun kenikmatan surga inilah yang kita cari, yang kita dambakan, yang kita usahakan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Perlu diingat, dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan bahwasanya manusia tidak dibangkitkan, kalau sudah mati ya sudah. Ingat, kalau sampai meyakini seperti itu, kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah beranggapan atau menyangka orang-orang yang kafir. Yaitu orang-orang kafir, mereka telah beranggapan atau menyangka allan yub'atsu, bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Tapi dibantah oleh Allah Ta'ala langsung. Qul, katakanlah ya Rasulullah, bala, bahkan wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Summa tunabba'unna, kemudian akan diberitakan kepada kalian, bima amiltum, dengan apa yang kalian amalkan. Allah Ta'ala akan beritakan kabar tentang amalan-amalan kalian. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Jadi Allah Ta'ala membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati, itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah bukan perkara yang sulit. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, dalam ayat lain, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya perkara yang seperti itu bagi Allah itu mudah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu maka adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan, membalasi, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah Ta'ala mengutus seluruh para rasul dalam rangka mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan memperingatkan dari kesyirikan dan juga kebatilan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang mereka diutus sebagai mubasysyirin, para pemberi kabar gembira dengan surga dan amalan-amalan saleh, wa mundhirin, dan juga memperingatkan dari kesyirikan dan juga ahli kebatilan, li'alla yakuna lin-nas, agar tidak ada lagi celah bagi manusia, 'ala Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hujjah. Jadi nanti setelah ini tidak ada hujjah lagi dia. Kalau sampai mengingkari, menolak, nah maka tidak ada hujjah lagi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dar rasul, setelah diutusnya para rasul pada mereka. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Inilah dakwah para rasul, dakwatul mursalin, menyeru kepada kebaikan, kelemah lembutan, kasih sayang. Nah, memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang mungkar. Kemudian juga diiringi dengan apa? At-tabsyir, memberikan kabar gembira. Kemudian juga ingdar, memperingatkan dari kesyirikan. Nah, sehingga suatu ketika Rasulullah menasihati, salah satu sahabatnya, Rasulullah mengatakan bahwasannya ketika berdakwah dan semisalnya, Rasulullah mengatakan basyiru wala tunaffiru. Ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk berdakwah, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berilah kabar mereka, berilah mereka kabar gembira. Berilah mereka kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan kalian membuat mereka lari. Jangan kalian membuat mad'u, orang yang dakwah itu lari dari dakwah kita.
mungkin dengan sebab ulah kita, mungkin dengan sebab akhlak kita yang jelek. Jangan. Usahakan akhlak kita itu dengan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlak yang diiringi dengan Al-Qur'an Sunnah, akhlak yang mulia, yang baik. Seperti itu. Karena Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak atau akhlak yang mulia. Untuk akhlak yang mulia. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi da'watul anbiya wal mursalin, basyiru wa la tunaffiru. Berilah mereka kabar gembira dan jangan bikin lari. Jangan membuat mereka lari dari syariat atau ajaran Islam. Kemudian apa? Yassiru wa la tu'assiru. Jangan kalian persulit. Permudahlah mereka. Jangan mereka persulit. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Inna dina yusrun." Karena sesungguhnya agama itu adalah mudah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah suatu ketika memang memerintahkan sebagian sahabat yang mereka ingin dakwah dengan dua cara tadi, tabsyir, kemudian apa? Wa adamu an-nufur, yaitu memberikan kabar gembira dan tidak membuat mereka lari. Nah, kemudian juga yang berikutnya apa? Memberikan mereka kemudian bukan membuat mereka tambah sulit atau kesulitan. Karena agama itu mudah dan Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian itu kesusahan atau kesulitan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, wa awwaluhum Nuhun alaihissalam. Dan yang pertama kali Rasul yang diutus di muka bumi ini atau ke muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Ini harus dikasih ikatannya. Ikatannya apa? Awwalur rusulin ila ahlil ard. Jadi Nuh alaihissalam itu adalah Rasul pertama kali yang diutus ke bumi ini. Untuk penduduk bumi. Adapun secara keumuman para malaikat juga Rasul, sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan. Uli ajnhatin, atau sebelumnya itu alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Itu telah menjadikan para malaikat itu adalah rasulan, para utusan. Sehingga utusan yang pertama kali diutus ke muka bumi ini adalah Nuhun alaihissalam. Wa akhiru Muhammadun, dan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, yang mana Rasulullah adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelahnya. Namun perlu diingat, walaupun Rasulullah dan juga umatnya adalah umatnya belakangan, Rasulullah nabi yang paling terakhir, namun nanti di hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini adalah umat yang belakangan, orang yang belakangan, namun nanti di hari kiamat yang paling depan. Bahkan yang megang kunci surga siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama kali masuk surga nanti. Kemudian wadalilu qaulu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak salah seorang dari laki-laki kalian. Namun beliau adalah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi nabi setelahnya. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mengaku mereka sebagai nabi, karena banyak mengaku-ngaku sebagai nabi akhirnya punya pengikut dan semisalnya. Jangan. Bahkan Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan nabi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tidak ada nabi lagi setelahku. Kemudian berikutnya kata muallif Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, kemudian wa kullu ummatin, dan setiap umat ba'atsallahu ilaiha rasulan, maka Allah Ta'ala mengutus padanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammad, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bi ibadatillahi wahdah, memerintahkan mereka semuanya untuk mengibadahi Allah Ta'ala semata, beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari beribadah terhadap at-taghut. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', sebagaimana akan kita lewati nanti.
Jadi para nabi, para rasul yang Allah Ta'ala utus pada umat-umat yang sebelumnya dan bahkan umat Rasulullah SAW adalah menyeru at-tauhid. Naam. Wa dalil qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul an i'budullah, agar kalian kalian beribadahlah kalian kepada Allah, itulah seruannya. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Wa aftaradallahu 'ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Waftaradallahu 'ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah, dan Allah Ta'ala mewajibkan pada seluruh hambanya untuk kufur, meninggalkan at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, makna taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddah, yaitu perkara yang membuat seorang hamba itu melampaui batas. Min ma'budin, baik itu sesuatu yang sembah, au matsbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang taati. Kalau membuat seorang hamba tersebut membuat melampaui batas dalam artian orang yang disembah, kemudian atau orang yang diikuti atau orang yang taati, membuat seorang hamba tersebut melampaui batasannya, ghulu terhadapnya dan semisalnya, maka dikhawatirkan itu termasuk at-taghut. Kemudian juga ada makna yang lain yang lebih ringkas. Kullu ma ubidan min dunillah, seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala, wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha, itulah taghut. Kata beliau, wat tawaghit katsiratun wa ru'usum khamsah. Taghut itu banyak sekali, namun kepala-kepalanya mereka, pemimpin-pemimpinnya mereka ada 5. Pertama, iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih, karena iblis ini adalah yang paling bangkang dari kalangan jin, dan dia termasuk apa? Termasuk jin yang kafir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan atau kami katakan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka fasajadu, semua mereka sujud, para malaikat, kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Kemudian juga dalam ayat lain bahwasannya iblis itu termasuk bagian dari jin, tapi jin yang bangkang, jin yang durhaka. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Itu. Dan dia dulu termasuk jin, kemudian dikufur daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malaikat. Para malaikat mereka taat terus, ketaatan yang dilakukan. Enggak ada para malaikat yang bermaksiat, karena memang diciptakan seperti itu. Diciptakan dari cahaya. Para malaikat senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara mereka yang menolak, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada apa-apa yang Allah telah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang mereka perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat. Kemudian berikutnya waman ubida wa radin. Jadi pemimpin-pemimpin taghut itu ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Yang kedua waman ubida wa radin, orang yang disembah tapi dia ridha. Yang ketiga waman idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku dia tahu tentang perkara yang ghaib. Kemudian berikutnya waman da'an nas ila ibadati nafsih, menyeru, mengajak manusia agar mengibadahi dirinya. Menyeru atau mengajak manusia agar mengibadahi dirinya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Kemudian terakhir, dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan rincian disebutkan para ulama, di antaranya rincian yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Tsalatsah, di akhir-akhir berkaitan masalah ayat, berkaitan masalah hukum itu, yaitu ayat berkaitan masalah ayat, 3 ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika humul kafirun
ulaika humul fasiqun, ulaika humudz zalimun. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain fa ulaika humudz zalimun. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Jadi jangan seperti orang Khawarij, dipukul rata, tidak memandang ayat-ayat yang lain. Pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Seperti itu, Khawarij, naudzubillah ya. Jangan seperti kelompok Khawarij, kelompok sesat ini yang mereka tergesa-gesa dalam memutuskan hukum. Mereka mengatakan bahwasannya kafir. Seperti itu. Namun kita Ahlus Sunnah perlu memperhatikan 3 ayat tersebut yang ada lafaz ulaika humuz zalimun dan juga di akhir yang lafaz ulaika humul fasiqun, kemudian juga lafaz ulaika humul kafirun. Apakah dia sampai tingkatan kafir? Apakah dia mencapai tingkatan kekufuran atau sekedar maksiat dan semisalnya? Itu perlu dilihat kembali. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah tampak hidayah daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur terhadap at-taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lang fisama laha wallahu samiun alim. Dan Allah taala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. An-nafyu wal isbat. Wa fil hadis, di dalam hadis, ra'sul amri Islam. Inti atau kepala segala perkara itu adalah keislaman. Wa amuduhu, kemudian tiangnya adalah as-salah, adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Namun apakah jihad harus dengan pedang? Harus dengan bom, harus dengan tembak, harus dengan berperang dan semisalnya? Tidak. Jihad itu macam-macam ya akhi. Jangan seperti pemikiran-pemikiran Khawarij, Ikhwanul Muflisin, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, jaringan Islam liberal dan yang semisalnya Syiah Rafidah, Khawarij secara keumuman. Jangan seperti mereka. Mereka yang dimaknakan jihad harus perang. Jihad itu harus bawa pedang, bawa kampak dan semisalnya, bawa bom. Tidak. Jihad itu macam-macam. Bahkan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, dengan penuh kebodohan seperti ini, maka yang paling besar adalah diantaranya adalah talabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu. Itulah jihad yang paling besar. Karena itulah jihadun nafsi atau jihadu an-nafas itu. Jihadu an-nafas itu menjihati, memerangi diri kita dari apa? Dari kebodohan. Jihadu an-nafas itu. Jadi kita perlu memerangi diri kita. Kita perangi syahwat dengan kesabaran. Kita perangi syubhat dengan ilmu. Karena ilmu tidak bisa dihindari. Atau karena syubhat itu tidak bisa dihindari atau tidak pula bisa dihilangkan kecuali dengan ilmu. Syahwat tidak bisa dibendung kecuali dengan as-sabr. Seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah selesaikan kitab Al-Ushul Tsalatsah yang insyaallah taala berbarakah dan juga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya khulasahnya ketika seorang mempelajari 3 landasan pokok ini, tujuannya adalah agar dia mengerti dan memahami serta mempraktikkan serta mengamalkan 3 perkara ini, yaitu intinya adalah yang kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat akhir-akhir itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang hendak atau ingin berjumpa, bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal amalan saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Insyaallah taala untuk pelajaran berikutnya kita akan membaca kitab Al-Qawaidul Arba' yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta aghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.